pagi hari ini pertengahan sampai pada akhirnya. Pemulihan sepenjak hati kami Tuhan, kami memuji Kau dengan segenap hati kami ya Saudara. Ya Tuhan, apapun yang ada di hadapan kami Tuhan, tidak menjauhkan Kau untuk kami lebih lagi sungguh-sungguh memuji Kau dan menyembah Kau. Orang kami semua Tuhan Yesus seperti hamba-Nya bersabda firman. Kiranya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi. Dengan kasih Yesus saya undang semua yang bertemu. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita mau lebih lagi cinta kepada Tuhan. Karena pada saat ini kalau kita tidak lebih lagi mengasihi dan mencintai Tuhan, kita akan terjatuh. Dunia itu mengambil kita. Puji Tuhan, kita bersikap baik. Oh
Yesus cinta kau dan Yesus cinta kita semua. Amin. Ya, firman-Nya ada ya dan amin. Kita mau mempersiapkan setiap hati kita. Kita mau meneruskan firman Tuhan. Untuk itu biarlah kita ngomongin firman-Nya dan berikanlah kepada kami hati untuk terus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Sebab kami tahu sebagaimana perjanjian-Mu dinyatakan bagi kami, perlindungan Tuhan, lawatan Tuhan, ketersediaan berkat dari Tuhan yang kami tengah-tengah hidup kami. Dan ketika firman Allah disampaikan kepada kami meminta kiranya hikmat dari Tuhan menguasai setiap hati dan pikiran kami. Roh Kudus menerjemahkan firman Allah kepada kami, sehingga kami dapat menangkap satu
sebuah pesan yang baik, dan dengan pesan itu kami semakin bertumbuh menjadi kuat di dalam Tuhan. Inilah saat dan waktunya bagi Tuhan beracara dan bekerja bagi kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita membaca dari Injil Markus pasal yang ke-6. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 53 sampai ayat yang ke-56. Markus pasal yang ke-6 ayat 53 sampai ayat yang ke-56. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Kita baca bersama ayat ini. 2, 3. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilangnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Problem bagi kita, gereja Tuhan atau umat Tuhan di akhir zaman ini, kita begitu senang, kita begitu cepat merespon, kita cepat-cepat ingin menantikan namanya sebuah kesembuhan, sebuah berkat, harapan yang dinyatakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tidak mau mengikuti prosesnya. Menurut saya, dari pembacaan Alkitab selama ini, kalau bicara tentang berkat yang datang dari Tuhan, kalau bicara tentang mujizat yang Tuhan kerjakan bagi umat-umat Tuhan, selalu diawali proses demi proses yang harus dilalui. Tidak ada Bapak Ibu Saudara ada mujizat itu secara tiba-tiba. Tidak ada namanya mujizat itu datang secara mendadak, tidak ada. Tetapi membutuhkan sebuah proses. Dan kadang-kadang proses itu membutuhkan waktu yang lama. Proses itu membutuhkan rasa sakit. Proses itu membutuhkan kesulitan. Proses itu membutuhkan sesuatu yang membuat kita kadang-kadang menjadi marah, kadang-kadang menjadi kesal. Kenapa? Sudah berdoa sekian lama, tidak kunjung-kunjung datang pertolongan. Lalu kita mulai berpikir,
bahwa seharusnya mujizat itu kita pahami sebagai yang instan, yang langsung kita terima. Sebab Bapak Ibu Saudara, kalau pertolongan membutuhkan waktu yang lama dan itu berproses, kita mulai berpikir itu bukan mujizat. Nah, kalau datangnya instan, datangnya cepat, mendadak, itu baru namanya mujizat. Saya kok percaya begini, segala sesuatu yang datang dari Tuhan itu butuh waktu, itu butuh proses. Bukan berarti Tuhan tidak bisa melakukan sesuatu dengan cara yang instan. Bagi mereka yang instan, pasti Tuhan melihat di antara pribadi-pribadi mereka adalah pribadi yang kuat. Jikalau didatangkan mujizat, dia tidak menjadi mundur dari Tuhan. Ketika menerima kemurahan dan berkat dari Tuhan, dia tidak sombong dan melupakan Tuhan. Ketika mendatangkan mujizat oleh Tuhan dalam waktu yang instan, Tuhan berharap si penerima mujizat yang instan itu tidak justru berbalik kepada Tuhan, membelakangi Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang berproses itu memang menyakitkan. Kadang-kadang membuat tubuh kita menjadi lemah, menyakitkan, meruntuhkan kita. Perlu diuji oleh waktu. Untuk apa sebenarnya? Supaya kita itu menjadi pribadi yang kuat. Sebab kalau mujizat yang instan bisa membuat kita jadi lemah ketika kita tidak memiliki pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Itu sebabnya dalam pengajaran-pengajaran Paulus, dia tidak pernah memberikan sebuah indikasi sekecil apapun tanpa adanya sebuah proses yang harus dilalui. Artinya semua orang yang percaya kepada Tuhan harus melewati peristiwa-peristiwa itu. Supaya apa? Dengan datangnya mujizat di kemudian, orang semakin kuat. Orang semakin lagi percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, dunia kita sekarang ini sudah mulai sebenarnya berpikir ulang, baik tentang dunia pendidikan. Justru banyak orang menjadi kecewa. Dan kalau Bapak Ibu Saudara aktif di dalam pendidikan, dalam buku-buku, dalam berita-berita pendidikan, sebenarnya ada banyak orang berkata sistem pendidikan di Indonesia itu gagal. Kenapa? Dia hanya mengasah otak saja, tetapi tidak membentuk karakter seseorang. Itu sebabnya kita dapati, Bapak Ibu Saudara, orang-orang kita yang sukses dalam dunia pendidikan belum tentu sukses di dalam dunia sosialisasi. Teman saya di SMA itu ada namanya Bapak Katijar. Itu dulu almarhum Thomas itu pernah diajar oleh beliau. Teman sekelas saya, gurunya kalau mendapati kesulitan baik matematika, fisika, biologi, bahasa Inggris, selalu datang kepada teman saya ini. Bagaimana solusinya? Dia selalu cepat sekali mengerjakan segala sesuatu. Di dalam dunia pendidikan dia hebat, Bapak Ibu Saudara, pintar sekali.
dia profesor. Walau pendidikan terakhirnya SMA. Tetapi artinya begini, dalam dunia pendidikan sukses belum tentu dibarengi dengan kesuksesan di dalam dunia nyata keseharian ini. Nyatanya teman saya, sahabat saya ini tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak mau, tidak berani bersaing di dunia luar. Dan itu yang terjadi. Dan jangan sampai Bapak Ibu Saudara, kalau anak kita nilai rapotnya merah, kita ancam dia. Ingat ya, kalau rapotmu merah, tidak akan saya kasih apa-apa. Saya jemur di matahari, ditendang, dipukul. Dasar anak durhaka. Masa yang begini aja gak bisa? Saya selalu membesarkan hati kepada anak-anak yang lemah dalam dunia pendidikan. Saya katakan begini, jangan kecilkan dia. Mungkin di dunia pendidikan dia tidak bisa, lemah. Di bidang yang lain dia pasti hebat, kita pasti kalah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi hari ini. Sehingga konsep berpikir kita tentang mujizat itu adalah instan. Lihat anak-anak kita Bapak Ibu Saudara, dunianya hari ini, mereka tidak bisa lepas dari handphone, dari gadget. Kebutuhan utama mereka adalah hari ini bukan makan minum sebenarnya, tetapi kuota. Coba lihat hari ini yang anaknya belajar di rumah via handphone. Orang tua teriak, baru misi sekian udah habis, besok lagi misi lagi, habis lagi. Stres kita dibuat hal itu. Saya kemarin ditelepon oleh Pesmedia, Pak, Pesmedia Bapak saya ini ya dapat gratis 6 bulan lagi ya, saya buka semua lagi. Saya tanpa pikir panjang saya bilang oke siap. Tadinya itu 200 harganya 250. Setelah dia telepon katanya gratis dibuka semua itu, sekarang 350. Saya bilang kampret nih orang. Dalam hati, ya Tuhan, masa saya harus marah telepon dia? Kan enggak mungkin. Dibuka gratis katanya, rupanya tambah biaya. Bapak Ibu lihat anak-anak itu berapa yang kumpul itu, semua bawa handphone. Wendy aja bawa 2 handphone. Habis satunya, satu dicas habis gantinya. Belum Yasser, belum Chris, belum saya, belum Ibu Gembala, belum Floren, belum Jin, belum Yosi, belum Yola. Kalau ada tamu lagi, Pak, passwordnya apa? Duduk. Sehingga kalau Pesmedia itu bisa ngomong, dia sebenarnya sudah putus asa. Karena dibahas banyak orang. Sehingga kadang-kadang di TV itu hanya bayang-bayang saja. Karena di luar banyak yang pakai. Di dalam itu hanya bayang-bayang saja TV ini. Meskipun harus bayar, tapi lihat bayang-bayang saja. Maksud saya adalah begitu dunia kita. Saya dulu saja waktu tahun 94 orang pegang handphone. Di handphone itu ada foto dia. Saya kagum kan main di Salatiga itu. Wih, hebat kan ya Om bisa gitu ya. Di telepon kok ada muka Om, ada gambar Om. Saya kagum sekali. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, lihat saja hari itu dunia kemajuan ini. Tidak sadar Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita sedang dibawa kepada satu area begini. Segala sesuatu itu harus diperoleh instan, cepat gitu. Anak saya kemarin bilang begini,
Doa dulu ya. Di motor itu diam setengah mati. Saya bercandain diam saja. Dia mau beli apa? Enggak. Maunya apa? Sepeda. Dia ngomong saat itu, kepingin saat itu, harapannya saat itu juga dibelikan. Kalau saya belikan langsung, memang satunya tidak ada biaya. Tapi kalau saya ada uang, saya berikan langsung, saya tidak mendidik. Saya harus belajar proses dia untuk ikuti aturan main alam bagaimana berbicara. Tunggu ya. Sampai kapan? Tunggu ya. Waktu kemarin mau beli laptop ini, SMA ini butuh laptop. Pengen beli baru, jangan kemarin beli second aja dulu. Orang udah lihat keliput, jangan lihat dah, pasti gak dibeli. Kok tahu ya saya bilang, jangan lihat second aja dulu di Mutiara Bunda second. Gak mau turun dia lebih baik di mobil. Ya gak mau turun naik di mobil. Nah kemarin saya bilang sama Chris tuh laptop om itu coba dibenerin. Walau satelit tapi saya suka sekali, empuk sekali Toshiba. Dibawa Chris ke temannya diracet, dia bilang lebih baik jangan dibenerin om. Lebih baik jangan dibenerin. Kenapa? Paling kalau dibenerin hanya 3 bulan saja. Oh lebih baik saya pikir dibenerin pakai palu aja. Kalau 3 bulan rusak lagi, pakai palu aja. Jadi semua orang mau kalangan apapun maunya instan, cepat gitu. Ini kan pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara. Ini yang tidak kita prediksi. Dan kita masuk di dalam dunia agama, kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu hidup. Tuhan itu berkuasa melakukan segalanya. Seharusnya waktu saya berdoa, saat itu juga cesplok. Seperti Bapak Ibu minum obat. Minum obat masuk ke perut, tinggal tunggu beberapa detik, langsung bereaksi. Itu harapan besar kita, dan kita tidak mau proses. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang lemah, menjadi anak-anak Tuhan yang loyo. Kelihatannya saja besar, kelihatannya saja baik, kelihatan saja setia beribadah kepada Tuhan. Tetapi kalau ada ujian dari waktu, dari ujian dari keadaan, kita mudah lemah. Kita mudah lemah. Saya pakai cincin ini, orang berkata, wah harganya jutaan ya Pak. Saya bilang, kok tahu? Saya bilang gitu. Kok tahu? Padahal sebelum musim cincin-cincin aktif ini saya beli 100.000 di SMS. Orang pegang, wih, mata kucing ya Pak. Ada yang bilang ini blue sapphire katanya, jutaan. Dalam hati, kalau ada orang pakai cincin bagus itu saya copot cincin saya. Satu kali saya melayani satu gereja besar, itu diundang makan dulu gitu sebelum ibadah. Di situ itu ada pengurus gereja itu. Nah, Mbak Tuhan cerita ke saya, pasang itu cincinnya itu 20 juta harganya. Diam-diam saya masukkan jari saya. Diam-diam saya masukkan jari saya copot cincin saya. Lalu pendetanya ini kurang ajar. Pasang, tadi kayak Bapak bukan cincin. Saya mau bilang enggak bagaimana, bilang iya bagaimana. Akhirnya saya berdiam diri, merenung nasib gitu, supaya tidak ketahuan kualitas cincin saya. Tapi sebenarnya bukan itu, orang melihat harganya mahal.
Tetapi biasanya segala sesuatu yang kita dapat secara cepat pun akan habis secara cepat. Kalau orang pernah bilang kepada saya, uang dari setan akan dimakan jin atau sebaliknya, cepat begitu katanya. Nah, itu istilah-istilah yang dibangun oleh orang-orang di sekitar kita yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang diperoleh cepat itu akan berakhir dengan cepat pula. Dan itu usaha yang melelahkan. Nah, saya masuk kepada pokok utama yang saya ingin sampaikan dari Markus pasal 6 ini. Beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa proses itu penting dalam ayat 53. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Genesaret itu sama saja dengan Tiberias. Itu adalah sebuah tempat yang sekitarnya itu tempat yang cantik, tempat yang subur, sehingga semua macam tanaman kalau ditanam di situ pasti hasilnya baik. Genesaret itu tempat yang istimewa. Genesaret itu tempat yang sangat menarik. Tanahnya subur, tapi di dalam pengertian karakter, kalau orang menulis tentang sebuah karakter lalu dikoneksikan dengan kata Genesaret, itu maknanya adalah dia pribadi atau orang yang suka menolong, suka membantu. Dia adalah pribadi yang baik, pribadi yang kuat, begitu. Dari nama Genesaret, dari karakter kata itu, yang diambil dari tempat yang subur, tempat yang kelihatan istimewa. Nah, pernyataan Alkitab ketika Yesus mendarat di Genesaret, dia berlabuh di situ. Nah, kata berlabuh di sini tidak hanya sekedar kepada perahu yang singgah di pinggir lalu ditambahkan di dalam sebuah tempat, tidak. Tetapi itu juga menunjuk kepada pribadi Yesus. Selain dia ada di situ, juga tertambah dia di situ. Tidak hanya sekedar dikenakan bertambah itu kepada perahu, berlabuh itu kepada perahu, tetapi juga kepada pribadi-pribadi yang ada di dalam perahu itu. Sehingga memang karena tempat itu subur, tempat itu menarik perhatian, maka Yesus dan murid-muridnya berlabuh di situ. Artinya kalau saya ambil bahasa saya mudah dipahami, Tuhan Yesus tertarik dengan tempat-tempat yang seperti itu, sehingga Tuhan mau berlabuh di sana. Kalau mengacu kepada pribadi di mana Allah berlabuh di sana, contoh Ayub. Alkitab berkata Ayub itu orang yang saleh. Dia orang yang jujur, orang yang menjauhi kejahatan, orang yang takut akan Tuhan. Tuhan berlabuh kepadanya dalam bentuk apa? Ujian. Untuk melihat seberapa karakter cantik itu kelihatan pada pribadi Ayub. Dan lihat dalam satu hari segala sesuatu yang dimiliki habis, tetapi itu tidak membuat Ayub roboh, tidak membuat Ayub lemah, tetapi membuat Ayub semakin tajam, semakin kuat, semakin dapat dinikmati. Bunga Bapak Ibu Saudara yang kita lihat di kebun atau di tempat-tempat yang lain, di taman, dia terbaliknya. Justru yang bagus itu adalah pagi hari pada waktu dia mekar. Tapi pada sore hari dia termakan panas terik matahari,
dia akan menjadi kering dan layu. Tetapi pribadi Ayub tidak. Kelihatan pada pagi hari dia mekar baik, tetapi setelah diuji oleh matahari, oleh situasi, oleh keadaan, Ayub itu tambah cemerlang hidupnya. Ayub itu tambah baik hidupnya. Nah, saya lihat pribadi-pribadi seperti itulah Tuhan melembutkan hatinya lewat semua proses demi proses. Bapak, Ibu, Saudara, saya berharap Tuhan itu menikmati kita sebagai ciptaannya. Kita kelihatan Tuhan itu cantik tidak di luarnya saja, tetapi di dalamnya kelihatan cantik, subur, dapat dinikmati. Itu hasil akhir sebenarnya dari apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Dan ini memang berat, Bapak, Ibu, Saudara, ketika Tuhan berlabuh, karena memang membutuhkan jati diri kita yang kuat di hadapan Tuhan. Yang kedua dari ayat 54, ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Saya ambil kata mengenal sebagai sebuah indikasi dari proses yang kedua. Kata mengenal itu sebenarnya lebih kepada mengetahui secara menyeluruh. Mengetahui secara menyeluruh itu harus mewakili dua unsur. Pertama, melalui pendengaran. Yang kedua, melalui penglihatan. Melalui penglihatan, ketika Yesus berlabuh di situ, orang cepat respon tanggap. Oh, itu ada Yesus. Maka orang yang melihat itu segera tergerak hatinya, mengenal. Tapi yang kedua, mendengar. Karena kaitannya mendengar itu adalah iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Pendengaran itu mewakili bahwa di balik pribadi Yesus yang saya lihat, dia punya kuasa, dia punya hikmat, dia ada wibawa, dan di dalam dia ada segala sesuatu. Kadang-kadang Bapak, Ibu, Saudara, kita melihat seseorang hanya perwakilan mata saja. Oh iya, badannya gemuk, badannya kurus, rambutnya keriting, dia hitam, dia putih. Hanya itu yang terlihat. Tetapi tidak sampai kepada pendengaran yang membuat kita punya kedekatan kepada pribadinya. Orang yang hanya melihat pasti itu menganggap itu orang lain, bukan sahabat. Tapi ketika ditambah dengan pendengaran, dia akan berkata, ini sahabat saya, ini teman terbaik saya, ini orang yang bisa mendukung saya, ini orang yang saya bisa buat menjadi rekan kerja dan seterusnya. Nah, ketika Yesus lihat di situ ada dua unsur yang dipegang oleh orang-orang Genesaret, selain melihat, pendengarannya juga. Artinya memang betul mereka mengenal secara menyeluruh siapa sebenarnya yang dilihat itu. Dia adalah Tuhan yang dapat menyelesaikan segala sesuatu, yang memang membutuhkan waktu itu. Bagi saya dan bagi Anda beda prosesnya. Bisa 1-2 tahun, bisa 10 tahun. Kita punya waktu yang berbeda sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Tetapi di atas kesemuanya itu, bangunan proses itu akan menguatkan dan meneguhkan kita. Itu sebabnya mujizat melalui proses demi proses akan membuat kita semakin naik, bukan membuat kita semakin turun, bukan membuat kita semakin lemah.
Harusnya mujizat yang datang dari Tuhan menjadikan kita pribadi yang kuat. Kenapa? Terwakili dari penglihatan dan pendengaran kita. Dia bisa, dia dapat, dia berkuasa, dia sanggup. Pengenalan seperti inilah yang seharusnya mendalam di dalam pribadi kita ketika kita beribadah, berbakti kepada Tuhan. Jangan hanya sekedar oh Yesus itu Tuhan, titik, selesai. Tidak. Tapi karena dia Tuhan yang dapat menciptakan segala sesuatu, pribadi itulah yang harus kita pahami dengan baik. Kalau Bapak Ibu Saudara hanya mengenal dari penglihatan, itu sulit pertemanan, persahabatan itu menjadi kokoh. Kalau kita hanya sekedar melihat, oh ya orangnya kurus, paling nanti kita bisa lihat di Google karakter orang kurus itu seperti apa sih itu. Kita bisa lihat di sini. Kurus, agak bongkok, rambutnya keriting, bisa dilihat di situ seperti apa nih. Bisa sekarang orang bisa lihat di sini. Lalu orangnya gemuk, pribadinya seperti apa, bisa dilihat di sini. Tapi Bapak Ibu Saudara, untuk mengenal Tuhan dengan benar tidak hanya membutuhkan penglihatan, tetapi butuh pendengaran kita yang baik. Tahu dia Tuhan, tetapi karena dia Tuhan bisa melakukan segalanya. Dan kalau kita melihat, mendengar Tuhan, kita tidak akan pernah takut, Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah takut. Kalau anak-anak takut itu saya kira mungkin pemahamannya kurang begitu kuat. Tapi kalau orang dewasa takut segala macam. Biasanya ibu-ibu kan takut kompor ya, masak. Gas itu kalau suaminya nggak ada, panggil tetangga. Tetangga nggak ada, panggil Pak RT. Pak RT bekerja, Pak RW. Pak RW nggak ada, ke kelurahan, dipanggil semua satu-satu. Takut yang tidak beralasan sebenarnya. Sebenarnya kalau kita mendalami tahu bagaimana sih proses dari gas masuk ke selang, oh begini, oh begini, nggak jadi takut kita. Kita takut itu hanya mewakili penglihatan, oh nanti pasang gas meledak, hanya begitu saja. Sehingga bapak saya mewakili orang-orang yang seperti ini. Kalau membenarkan elektronik, sampingnya harus ada palu. Kalau sudah 1-2 jam nggak bisa, palu yang berbicara, selesai. Gas, cukup, buang. Kenapa? Hanya sekedar penglihatan. Saya waktu praktek di daerah Prambanan, itu di daerah Kemudo namanya. Saya itu baru kena listrik karena di kampung saya itu nggak ada listrik tahun 94 waktu saya keluar. Saya belum tahu listrik. Ibu gembala yang masih single bilang saya begini, kamu bisa listrik? Saya dengan yakin saya bisa. Saya bisa. Lalu diambilkan tangga, pinjamkan tangga. Saya naik ke meteran. Karena nggak tahu bagaimana itu meteran copot aliran listriknya. Saya percaya saja. Saya yakin. Apa sih? Karena saya belum tahu. Setelah saya coba, saya adu itu antara plus minus. Ya Tuhan, api biru itu meledak. Saya terpental keluar. Ibu gembala sebelah gimana? Sehat. 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 Masa
Borobudur, Ibu Gembala dan anak-anak saya pernah ajak, sebenarnya saya mau mampir di sana, pengalaman 1 tahun praktek di sana. Ketika saya menjemur baju, hujan-hujan, saya disuruh naik pohon sama ibu atau bapak gembala, ngambil sesuatu di atas. Nah, saya tidak tahu kalau listrik itu ada yang terbuka kabelnya, nyantol di atas pohon. Saya naik ke pohon, ketinggian sekitar 15-10 meter, itu di belakang gereja posisinya. Saya naik dengan berani. Masa saya berpikir begini, karena adiknya Ibu Gembala itu ngomong, biasanya kalau hujan-hujan begini hati-hati loh ada listrik di pohon. Saya berpikir, mana mungkin, gak mungkin masa listrik di pohon. Saya naik ke atas, sampai atas tuh baru saya bertahan. Ini saya pikir apa gitu? Bapak Gembala, cepet turun, bagaimana turun saya goyang begini. Saya berpikir sampai bawah itu lemes, dikasih minum kelapa, saya minum apa, kasih minum. Saya bilang gimana? Sehat. Walaupun ada sakit, saya harus bilang sehat, saya harus bilang baik. Supaya apa? Saya kan anak muda. Masa saya ngomong sakit, Gembala, saya mati bawa dokter, maka dioperasi kan susah. Saya pikir saya sehat. Kenapa saya kesetrum? Karena saya nggak tahu gitu. Kalau kita mengenal Tuhan hanya sekedar penglihatan mata saja, sorry mohon maaf, kita tidak akan pernah bertumbuh di dalam Tuhan. Kalaupun bertumbuh kering, seperti perumpamaan Tuhan Yesus yang tumbuh di atas batu-batu, paling tumbuh sebentar, ketika ada matahari menyengatnya, dia segera layu dan mati. Tapi beda yang ada di tanah yang subur. Tanah subur itu adalah yang mewakili orang mengenal Tuhan melalui penglihatan dan pendengaran. Bertumbuh subur, meskipun kena terik matahari dia akan tetap kuat, dan pada waktunya dia akan menghasilkan buah. Pribadi-pribadi yang seperti inilah yang seharusnya mengenal Tuhan dengan baik. Yang terakhir dari ayat 55 dan ayat 56. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saya coba simpulkan ayat 55 sama ayat 56 ini bicara tentang penyerahan yang total kepada Tuhan. Orang yang total, yang fokus kepada Tuhan, meskipun sekitarnya goncang, dia akan tetap pada posisinya. Saya ingat dulu waktu ibadah di rumah Ibu Marina Sitinjak, kita masuk itu baru mau ibadah, ada gempa, itu goyang begitu. Lalu yang lain teriak-teriak pada keluar, lari sana lari sini. Tapi ada beberapa orang yang bertahan, ada beberapa orang yang bertahan tetap di dalam, tetap saja. Nah, orang yang diam di dalam itu bukan berarti dia berkata begini, pasti gak ada apa-apa. Bukan begitu. Dia mengalami gempa, tetapi dia mengerti dengan baik. Goyang sih goyang badannya, tetapi itu tidak mengubahkan cara pandangnya. Lihat ayat 55 dan ayat 56. Banyak orang berlari ke sana kemari mencari orang-orang sakit di Genesaret itu.
situasi dan keadaan di mana daerah Genesaret banyak orang sakit itu. Bapak Ibu, kita boleh mengalami keadaan yang sama seperti dunia. Boleh kita mengalami kegoncangan. Tapi harus tahu, jangan mengubah fokus hidup kita. Kesulitan boleh kita alami, tapi jangan mengubah fokus hidup kita. Jangan mengubah konsentrasi kita. Jangan berubah arah. Seorang driver, seorang sopir kendaraan, kenapa matanya selalu ke depan? Kenapa dia tidak celingak-celinguk 1 jam oleh ke belakang terus? Kenapa tidak begitu? Kenapa dia ke depan? Paling nggak matanya lirik kanan, lirik kiri, atas itu lampu kaca itu. Lihat belakang ke samping, depan ke belakang ada apa? Tapi kenapa dia nyetir tidak boleh gitu terus? Dia fokus kepada sasaran yang akan dituju. Meskipun ada gelombang gitu, ada lubang, dia kan tetap fokus. Dia tidak lihat ke bawah, ada lubang, tidak. Meskipun ada lubang, dia akan tetap jalan gitu. Dia tidak terpengaruh oleh apapun gelombang yang ada di bawahnya karena jalan yang berlubang, yang bergesekan dengan ban-ban itu. Tidak. Nah, saya berharap begini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari jangan berubah konsentrasi fokus hidup kita ketika Anda dan saya berhadapan dengan kesulitan. Tetaplah fokus kepada Tuhan. Tetaplah berkonsentrasi kepada Tuhan. Jangan seperti orang kebakaran jenggot ketika mengalami masalah. Jangan mudah berubah, tapi tetapkan keyakinan, tetapkan kepercayaan kepada Tuhan. Karena itu sebenarnya Tuhan mau berlabuh bagi orang-orang yang seperti itu. Tuhan hanya berlabuh dan menambahkan tali bagi orang-orang yang demikian. Jangan berubah fokus, tetaplah kepada Tuhan. Corona boleh ada, tapi jangan menghalangi pribadi kita untuk bersekutu kepada Tuhan. Saya tanya kepada satu jemaat Tuhan, Pak, mau nggak ibadah? Saya takut corona. Oh ya. Saya lihat dia main catur sama-sama, masih jangan. Main catur kan lebih bahaya. Gandengan begini. Ya. Ini kan jaraknya 1 meter 1 meter. Sono nggak pakai tutup mulut. Masih kumpul sama orang banyak. Betul di sini kumpul orang banyak, tapi kan cuci tangan harus disemprot dulu, dilihat. Katanya cinta Tuhan kan begitu. Hari-harinya tidak untuk Tuhan, tapi kepada yang lain. Itu sebabnya butuh sebenarnya penyerahan total. Bapak Ibu Saudara, orang yang kena penyakit corona tidak hanya dia di tempat ibadah. Di semua tempat dimungkinkan ada karena virus. Tapi sekarang tergantung bagaimana cara kita. Orang berkata, iya saya nggak ke gereja tapi di rumah beribadah. Mohon maaf, bisa angkat tangan di tempat ini, Bapak Ibu Saudara konsentrasi ibadah di rumah bagaimana? Waktu masak, ya, bunyi itu pasti ibadah. Pasti Bapak Ibu akan keluar, matikan dulu, duduk lagi, haleluya, haleluya. Air penuh, Tuhan tolong, masuk lagi, matiin, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji. Dipanggil Pak Juta, ya ada apa? Keluar lagi, curhat. Nah, nggak ada yang konsentrasi. Bisa ibadah di rumah konsentrasi?
Nanti wifi di rumah macet di sini, Anda ya macet lagi. Ya macet lagi. Biasa begitu kan? Bisa konsentrasi, sorry mohon maaf. Waktu ibadah kita paling lama 1 jam setengah, 1 jam 15 menit. Kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh, buktikan penyerahan total kita kepada Tuhan. Tuhan yang memproteksi, Tuhan yang menjaga dan melindungi kita semua. Tuhan memberkati kita dengan kuasa firman-Nya. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Bagi Yesus kuserahkan seluruh hidup. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya.
Bapa, Engkau melihat pribadi-pribadi kami yang berdiri di hadapan-Mu pagi hari ini. Ketika mereka berani menyerahkan seluruh totalitas hidup mereka kepada Tuhan. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang mengalirkan segala berkat-berkat-Nya. Kami berdoa, Tuhan dimuliakan di dalam seluruh hidup kami. Dan firman Allah telah disampaikan, dan Engkau yang menguraikan lebih tajam, lebih dalam lagi, sehingga kami semakin bertumbuh, kami semakin mengenal, kami semakin mengerti pribadi-Mu mengasihi dan penyayang bagi kami. Terima kasih untuk segala perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih untuk segala perbuatan-Mu yang dahsyat bagi kami. Kami terima kebenaran-Mu, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami, dan segala sesuatu yang Engkau buat menjadi baru di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya dan diberkati dengan iman, katakan amin. Kau sudah memberkati kami semua. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Begitu Ustaz.
bulan Agustus minggu ini. Ibu Marlina Sitinjak, selamat ulang tahun. Ibu Ria Warai, kemudian bukan yang ulang tahun ya Ibu Sitinjak, kemudian Bapak Galigi, Saudara Waidi, kemarin Bapak Andri, kemudian Dela Simanjuntak. Selamat ulang tahun. Yang daftar baptis baru 1 orang. Bagi jemaat Tuhan yang mau dibaptis, silakan menghubungi Ibu Gembala, mengisi formulir, lalu kita akan adakan katekisasi baptisan air. Ada es krim. Ini kalau orang Inggris ngomong susah. Kalau orang Inggris ngomong bahasa Indonesia susah ya begini. Ada es krim, itu harganya 125.000. Satu ember yang 8 liter. Itu kalau Bapak Ibu beli di Shopee, beli di Bukalapak ya. Bukalapak itu tempat elektronik ya, nggak ada es krim. Itu harganya 160, bahkan ada yang 195. Ditambah ongkos kirim 80.000. Tapi kalau beli dengan Ibu Gembala 125.000 saja. Nah, untungnya buat kas gereja. Kebetulan Agustus ini kita tidak mengadakan perayaan, tetapi saya pribadi dengan Ibu Gembala akan support RT 4. Jadi RT 4 itu buat acara, saya belikan es krim beberapa ember untuk mereka dapat nikmati di sini. Mumpung kita dapat kesempatan untuk menjadi berkat bagi mereka. Es krim party kita alihkan ke sana. Jadi kalau jemaat Tuhan ya, kalau bukan RT 4 jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Itu gratis di sana. Ya, jangan ikut-ikutan. Yang ada RT 4 saja boleh. Ini ujung ini sampai ujung sana, dan RT 4 bisa. Itu pas hari 17 ya, 17 Agustus, hari Senin. Ya. Es krimnya ada hari Jumat. Nanti yang mau harga 125.000 silahkan menghubungi Ibu Gembala. Yang sudah membeli ini nanti ready Ibu Marlina Sitinjak, Ibu Ria Warai dengan Saudara Benium. Benium itu anak Makom ya. Dia sudah besar. Yang lain persilakan. Saya kira itu saja pengumuman yang saya sampaikan kepada kita sekalian. Saya mengundang Bapak Ibu saudara sekalian untuk bersama-sama berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Segala puji hormat syukur.
Mulialah nama-Mu di dalam rangkaian ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan telah pimpin semuanya dengan baik. Dan kami percaya saatnya Tuhan melawat umat-umat-Mu, mencurahkan segala berkat-Mu kepada setiap kami. Kami berdoa bagi setiap umat-umat-Mu yang hadir pagi hari ini, baik kami yang ada di rumah, lawatan Allah, jamahan Allah terjadi dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan yang menyertai kami semua. Saat kami mengalami masalah, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk menanggungnya. Dan kami melihat ada jalan terbuka di sana. Kami berdoa bagi kami yang sedang mengalami pergumulan hidup. Tuhan teguhkan dan kuatkan kami. Sampai kami melihat jalan Tuhan dinyatakan bagi kami. Kami yang sakit pun kami tahu ada pertolongan, ada jalan Allah yang berlaku. Bagi kami yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan yang membuka jalan bagi kami. Apa yang kami makan, minum, dan pakai, sungguh Tuhan telah menyediakan semuanya. Kami tidak dikhawatirkan oleh hal itu, tapi kami akan semakin berfokus konsentrasi kepada Tuhan. Memberkati seluruh umat-umat-Mu, memberkati anak-anak kami sekalian. Jemaat-Mu yang berulang tahun, Tuhan yang memberkati. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai daerah, bahkan tempat di mana kami ada dan tinggal. Kami perlu lawatan, kami perlu kasih Tuhan. Roh takut akan Tuhan menyertai. Gereja-gereja Tuhan yang melaksanakan ibadah persekutuan Tuhan memberkati. Berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Gereja-Mu di tempat ini Tuhan memberkati. Rencana kami untuk melebar ke kanan dan ke kiri, Tuhan yang mengatur dan menyediakan semua. Rencana-Mu terlalu indah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.
soto ya. Serem. Masih bisa langsung kiri.